Perkenalkan, nama saya Hasan Wirayuda. Saya bertugas membuat video dari dosen saya dari MK HAM dan Demokrasi. Saya ingin membuat video tentang pengertian HAM. Apa sih yang dimaksud dengan HAM? Saya akan membahas apa saja karakteristik HAM. Kita selaku mahasiswa, selaku para pendidik, selaku para pelajar, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan HAM. Apa sih yang dimaksud HAM atau hak asasi manusia. Kita selalu berkata-kata, kita selalu membayangkan, kita selalu berdiskusi dengan teman-teman kita tentang HAM. Oh, ini tidak ada HAM. Oh, ini orang ini harus mendapatkan HAM. Dan karakteristik HAM, saya akan membahas karakteristik HAM. Yaitu karakteristik HAM ada 4. Saya akan membahas satu persatu karakteristik HAM tersebut. Yang pertama, saya membahas tentang karakteristik HAM. Yang pertama yaitu universal. HAM karakteristiknya salah satu adalah universal. Maksud universal apa? Universal ini adalah umum, maknanya umum. Bagaimana pengertian HAM yang dimaksud dengan umum? Maksudnya HAM ini dimiliki oleh semua orang. HAM ini dimiliki oleh semua khalayak, semua kalangan masyarakat, semua kalangan manusia. HAM tidak membedakan antara etnis, budaya, ras, suku, dan sebagainya. Misalnya contoh, ada orang yang berkulit putih, orang tersebut berhak mendapatkan HAM. Dan sebaliknya ada orang yang berkulit hitam, orang berkulit hitam tidak berhak mendapatkan HAM. Itu salah. Kalau ada orang yang berpikiran yang sedemikian, maka orang tersebut tidak mengetahui apa karakteristik HAM. HAM yang pertama universal, umum, semua khalayak, semua masyarakat, semua manusia harus berhak mendapatkan HAM. Tidak ada kalangan kasta. Tidak mesti dia orang kaya, dia baru bisa mendapatkan HAM. Kalau orang sederhana, orang miskin, orang tidak berpunya, dia tidak boleh mendapatkan HAM. Tidak demikian. Tetapi HAM bisa didapatkan oleh semua orang, yaitu sifatnya umum. Yang kedua, karakteristik HAM adalah fundamental. Makna fundamental ini adalah prinsip-prinsip mendasar. HAM salah satu harus mendapatkannya prinsip-prinsip mendasar. Apa contohnya prinsip-prinsip mendasar HAM? Yaitu orang wajib berhak berkeluarga. Tidak boleh kita membatasi, si A tidak boleh berkeluarga, si A harus menikah dengan si fulan, si fulan harus menikah dengan si B. Tidak boleh demikian, itu hak dia. Prinsip-prinsip mendasar di dalam masyarakat. Dia berhak berpendidikan, itu prinsip-prinsip mendasar. Dia berhak hidup di dalam masyarakat. Dia berhak mencari nafkah. Dia berhak memiliki istri, anak, dan sebagainya. Tidak boleh kita membatasi, dia tidak boleh tinggal di tempat ini. Tiada sebab, tiada musabab kita langsung melarang orang tersebut. Misalnya ada si fulan mau tinggal di tempat kita larang, tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu kalau ada demikian berarti orang tersebut tidak mengetahui tentang karakteristik HAM yang kedua, yaitu fundamental. Selanjutnya, karakteristik HAM yang ketiga adalah hakikat dan tidak bisa dicabut. HAM, hak asasi manusia, itu hakikat yang mana tidak bisa dicabut. Contoh, ini misal seseorang, apakah orang tersebut mendapatkan HAM ketika dia sudah berumur 10 tahun?
Apakah seseorang tersebut mendapatkan HAM apabila dia berumur 20 tahun? Ataukah 30 tahun, 25, 26 dan sebagainya? Tidak. HAM hakikat diberikan yang tidak bisa dicabut, yang mana HAM tersebut sudah mulai didapatkan mulai dia sejak di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Indonesia, dalam Undang-Undang Peraturan Indonesia, di situ disebutkan bahwasanya hak bagi warga Indonesia salah satunya adalah hak untuk hidup, hak berpendidikan, hak sehat. Sedangkan janin yang coba kita lihat, janin di dalam seorang ibu itu adalah makhluk hidup, itu adalah calon-calon manusia ke depannya, calon-calon masyarakat ke depannya. Jadi di dalam kandungan, mulai dalam sejak kandungan, calon si cabang bayi itu sudah mendapatkan HAM. Itu tidak bisa dicabut. Misalnya dia dalam kandungan sudah mendapatkan HAM, tiba-tiba sudah sampai hari atau bulan ke-9 lahir anak tersebut. Habis itu kita cabut HAM-nya. Maksudnya bagaimana kita cabut HAM-nya? Ada contoh kayak pembunuhan anak, pembuangan anak bayi. Itu tidak bisa. Tidak bisa dicabut. HAM adalah hakikat yang mana hakikat tersebut sudah melekat yang tidak bisa dicabut. Umpama nyawa dengan roh. Kalau dicabut nyawa maka meninggal. Begitu juga HAM. HAM adalah hakikat yang tidak bisa dicabut. Tidak bisa kita memutuskan untuk membunuh orang, memutuskan untuk menyiksa orang, tidak bisa. Karena HAM adalah hakikat yang dimiliki oleh semua kalangan, semua orang, semua manusia, baik di kalangan rendah, atas, menengah dan sebagainya, baik kulit putih, hitam, biru dan sebagainya. Dan karakteristik HAM yang terakhir adalah yang akan saya bahas adalah karakteristik HAM terakhir disebut dengan kodrat. Kodrat ini adalah suatu sifat yang melekat, hampir sama dengan hakikat, tapi kodrat ini adalah memang fitrah, memang keadaan yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan oleh semua makhluk manusia, semua masyarakat kalian. Bagaimana kodrat daripada HAM tadi? Contoh kodrat HAM adalah seperti berpendidikan. Semua manusia, semua masyarakat, kalangan manusia, masyarakat, semua berhak mendapatkan yang namanya pendidikan. Itu kodrat. Kodrat yang harus dimiliki. Berhak semua orang mendapatkannya. Pendidikan. Selanjutnya, berhak seseorang mendapatkan tempat tinggal yang layak. Berhak dia mendapatkan tempat penginapan, tempat istirahat. Selanjutnya, berhak seseorang tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak untuk melanjutkan kehidupannya di kemudian hari, melanjutkan kehidupannya di sehari-hari. Berhak. Orang tersebut berhak. Selanjutnya, berhak berkeluarga. Itu kodrat. Kodrat yang tidak bisa dipisahkan, memang keadaan sehari-hari yang mana harus semua orang dapat merasakan. Tidak bisa kita membatasi hak tersebut. Tidak bisa kita membatasi kodrat-kodrat tersebut. Oh, dia tidak bisa mencari nafkah. Dia mendapatkan gaji misal 1 juta. Habis itu kita ambil gajinya 2.500.000. Kita kasih sama dia 500, itu tidak bisa. Itu hak dia. Itu kodrat dia. Itulah yang dikatakan dengan HAM. Secara umum kalau kita membahas HAM, HAM ini adalah membahas tentang hak-hak manusia selama dia hidup di dalam dunia. Hak-hak semua, hak-hak yang bersosial, hak-hak bermasyarakat, hak-hak dia untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Itu adalah disebut dengan HAM secara definisi umum. Hak yang dimiliki oleh semua kalangan masyarakat, baik dalam kandungan sampai dia meninggal. Baru dia meninggal pun dia mendapatkan haknya. Apa hak asasi dia? Sesuai kalau kita lihat sesuai jalur agama. Kalau Islam dia berhak dikuburkan, berhak dikafani, berhak dimandikan dan disolatkan. Sebaliknya kalau agama-agama lain Kristen, baik berhak dikremasi, berhak dimasukkan peti dan sebagainya sampai ia menjelang mautnya. Itulah hak asasi manusia yang berhak dimiliki oleh semua kalangan masyarakat dan manusia yang hidup di dunia ini. Demikianlah video singkat yang saya buat untuk menyelesaikan tugas final saya dari MK Demokrasi dan HAM.
yang dosen penampungnya adalah Ibu Aminah. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya mohon maaf terlebih dahulu. Mungkin dari penyampaian pemateri saya dari video singkat ini, saya yakin pasti banyak kekurangan. Saya tahu pasti masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya buat. Oleh karena itu, saya mohon maaf atas kekurangan semuanya. Dan saya pun berterima kasih kepada Ibu Aminah selaku dosen yang sudah membimbing umumnya kami semua di kelas MK Demokrasi hari Rabu, dan khususnya saya sendiri. Saya mohon maaf kepada Ibu Aminah, mungkin kami banyak kesalahan, banyak melakukan perlakuan yang kurang menyenangkan bagi Ibu, atau tingkah laku kami yang kurang ketika Ibu melihat kurang berkenan di hati Ibu. Saya mohon maaf, dan demikianlah penyampaian materi saya dari video singkat ini. Saya akhiri, dan kalau ada banyak kekurangan dan kesalahan mohon maklum. Saya pribadi masih dalam keadaan belajar menuntut, masih banyak kekurangan dan masih banyak kesilapan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.